Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, membaca dan merenungkan bacaan-bacaan pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini, saya teringat akan cerita sebuah novel balai pustaka, novel zaman dulu. Ada sepasang kekasih yang terpaksa berpisah setelah menyelesaikan SMA mereka di Padang Sidempuan. Zulkarnain harus ke Jakarta untuk meneruskan kuliahnya sesuai cita-citanya, dan Zubaidah tetap di Padang Sidempuan. Ketika berpisah, Zulkarnain menyampaikan kata-kata yang meneguhkan Zubaidah. "Aku pergi bukan untuk meninggalkanmu, tetapi untuk mendapatkanmu." Sebuah paradoks yang luar biasa. Singkat cerita, Zulkarnain ke Jakarta, belajar sungguh-sungguh hingga sukses mencapai cita-citanya. Sementara Zubaidah setia menunggu. Alhasil, ketika Zulkarnain pulang, dia mendapatkan Zubaidah lagi berdendang, "Aku masih seperti yang dulu." Mereka lalu menikah dan hidup bahagia. Happy ending. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hal yang sama terjadi ketika Yesus naik ke sorga, meninggalkan para muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Yesus tidak meninggalkan mereka, tetapi justru menyertai mereka setiap waktu, setiap saat. Karena melalui Roh-Nya, Yesus bisa berada di semua tempat sekaligus pada saat yang sama. Karena itulah Yesus berkata, "Adalah lebih baik bagimu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, Roh penghibur itu tidak datang kepadamu." Ia akan datang kembali dalam peristiwa Pentakosta, di mana Roh-Nya akan diberikan kepada murid-muridnya termasuk kita semua untuk ikut melaksanakan pewartaan kabar gembira penyelamatannya kepada semua orang. Dengan demikian, kenaikan Yesus ke surga adalah suatu persiapan kedatangan Roh-Nya dalam Pentakosta. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Kisah Rasul dan Injil Markus hari ini ingin menegaskan dan menyadarkan kita secara makin meyakinkan bahwa Kristus dimuliakan di sisi kanan Allah. Namun ia datang kembali dan hadir di tengah kita untuk meneruskan pewartaan dan pelaksanaan keselamatan, namun dalam bentuk dan cara yang lain. Kehadirannya dahulu sebagai manusia hanya terbatas di Palestina bersama dengan murid-muridnya, tetapi sekarang ia hadir di seluruh dunia kita ini. Keselamatan Yesus adalah universal, artinya berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Bahkan dia juga hadir di dalam hati kita masing-masing dan di dalam gerejanya sepanjang segala masa. Betapa indah dan mulia makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tetapi sekaligus kita harus tahu apa sebenarnya yang diminta dari diri kita untuk menghayati makna perayaan kenaikan Tuhan ini. Kita diminta untuk mengarahkan pandangan kita ke sorga, mengarahkan hidup kita ke sorga, dan membangun kehidupan yang berkualitas sorga di dunia ini. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membangun kehidupan yang berkualitas sorga di dunia ini. Yang pertama, pertobatan. Kita harus bertobat dari dosa dan kesalahan kita. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita pasti mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita pasti kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Menerima Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya.
Ketika kita sudah berada dalam jalan yang benar, Roh Kudus akan tercurah ke atas kita beserta karunia-karunia-Nya. Sehingga kita mampu melihat apa yang baik dan benar dalam hidup ini dan apa yang mencelakakan kita. Bahkan mampu melihat apa yang bisa menjamin kesejahteraan hidup kita. Yang ketiga, bersaksi tentang Yesus dalam kata dan perbuatan serta pelayanan kita yang penuh kasih tanpa pamrih. Kalau orang melayani dengan kasih, tak ada perhitungan untung rugi. Karena Roh Kudus tidaklah dipakai hanya untuk kesalehan pribadi saja, hanya untuk kekudusan pribadi saja, tetapi juga untuk pelayanan kasih. Pertanyaan untuk kita adalah, apa jenis pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama? Jawabannya tentu ada dalam diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya juga ingin menyampaikan 7 ayat Alkitab tentang kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama, kenaikan Yesus dari Injil Markus. Injil Markus secara gamblang menyatakan bahwa Yesus naik ke sorga. Markus mencatat bahwa sesudah Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya, Yesus diangkat ke sorga. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Injil Markus pasal 16 ayat 19. Yang kedua, kenaikan Yesus dari Injil Lukas. Seperti Markus, Injil Lukas juga menyatakan bahwa Yesus diangkat ke sorga. Lukas juga menjelaskan peristiwa kenaikan itu secara lebih rinci, di mana para murid sujud menyembah Yesus yang diangkat ke sorga, lalu pulang dengan bahagia. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 52. Yang ketiga, kenaikan Yesus dari Kisah Para Rasul. Lebih rinci lagi, Kisah Para Rasul menggambarkan suasana saat Yesus diangkat ke sorga. Terdapat juga ayat yang menyatakan bahwa Yesus akan kembali lagi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Yang keempat, kenaikan Yesus dari Injil Matius. Injil Matius tidak memuat catatan peristiwa kenaikan, tetapi ada rujukan yang selaras dengan Markus dan Lukas yang menandakan bahwa Yesus naik ke sorga. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Matius pasal 26 ayat 64. Yang kelima, kenaikan Yesus dari Injil Yohanes. Seperti Injil Matius, Yohanes juga memuat 3 rujukan singkat tentang kenaikan Yesus ke sorga dalam perkataan Yesus sendiri. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Injil Yohanes pasal 3 ayat 13. Dan yang keenam, Injil Yohanes pasal 6 ayat 62. Di sana dikatakan,
Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Yang ketujuh, Yohanes pasal 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama seluruh umat Kristen, umat Katolik di seluruh dunia menantikan kehadiran Roh Kudus pada pesta Pentakosta nanti, dengan bersama-sama berdoa selama 9 hari dalam novena, mohon Roh Kudus tercurah atas kita dan atas seluruh dunia, membaharui dunia ini menjadi lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan, dan lebih mendatangkan kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan bagi kita sekalian. Amin.